Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan membuat video pembahasan terkait soal-soal dari kimia dasar. Jadi nanti bisa kita cek bersama ya soal-soalnya itu kira-kira seperti apa dan bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, mungkin bisa kita langsung cek soalnya. Next. Oke, di sini ada dua soal pertama. Soal yang pertama itu ditanyakan adalah nilai densitas dari aseton, ya kan? Apabila diketahui W0. D0, kemudian ada W1, kemudian di sini ada volume piknometer. Nah, sekarang ketika kita menghitung densitas, biasanya kita pakai simbol rho ya, densitas. Itu bisa kita hitung dengan menggunakan piknometer. Jadi alat yang kita gunakan di lab itu adalah piknometer. Itu bentuknya mirip labu, tapi dia bukan labu, jadi kecil gitu. Kemudian di sini nanti ada tutupnya. Nah, setiap piknometer punya volume yang berbeda-beda. Kemudian piknometer ini untuk mengukur densitas, dia akan ditimbang ketika kondisi kosong, kita sebut dengan W0 atau weight 0, jadi berat awalnya. Kemudian kita juga akan menghitung berat dari piknometer tersebut ketika di dalamnya itu sudah berisi si aseton ini, kayak gitu ya. Jadi untuk kemudian kita mengetahui dari nilai rho aseton, caranya adalah dengan kita harus tahu dulu gitu berat dari si asetonnya sendiri itu gimana. Berarti kan caranya kita harus mengurangi dari piknometer yang ada isi asetonnya tadi, kemudian dikurangi dengan berat dari piknometer kosong. Kemudian kita bagi dengan volume si piknometernya. Itu caranya. Karena sekali lagi rho itu satuannya adalah gram per mili ya. Berat per volume. Berarti kemudian di sini kita punya W1-nya sebesar 40,85 dikurangi dengan W0-nya adalah 21,499. Satuannya adalah gram, jangan lupa ditulis. Kemudian di situ volumenya adalah 25 mili. Seperti itu. Kemudian kita lakukan perhitungan sehingga kita dapatkan P aseton sebesar 0,774 gram per mili. Kayak gitu ya. Jangan lupa di sini ada gram, di sini ada mili, maka di sini adalah gram per mili. Maka satuannya ini sudah sama dengan satuan seharusnya rho gitu ya. Jadi seharusnya rho itu memang satuannya adalah gram per mili. Kita dapatkan angkanya adalah 0,774. Maka jawaban untuk nomor 1 adalah 0,774 gram per mili. Itu untuk densitas dari si asetonnya. Seperti itu. Oke, kemudian kita next ke soal nomor 2. Di sini diketahui bahwa di dalam suatu kemasan botol yang ukuran botolnya itu 500 ml, tertera informasi bahwa di situ mengandung 10% alkohol, kayak gitu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah volume alkohol yang terkandung di dalam minuman. Oke, berarti analoginya begini. Aku punya botol. Oke, aku punya botol di sini. Kemudian di botol ini terisi 500 ml larutan gitu ya. Mungkin minuman lah, 500 ml minuman. Di mana dari 500 ml ini tadi terdapat 10% alkohol kayak gitu. 10% alkohol. Jadi 10% alkohol ini tuh sama dengan, mungkin pertanyaannya sama dengan berapa mili gitu ya. Volume dari 10% itu berapa kayak gitu kan. Maka di sini kita menggunakan rumus persen volume per volume. Jadi ada kan rumus konsentrasi dalam persen, di mana dia adalah volume per volume. Oke. Yang mana di sini nanti adalah volume dari zat yang akan kita cari, ya kan? Berarti di situ adalah alkohol, kemudian dibagi dengan volume dari larutannya, keseluruhan larutan. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, seperti itu. Diketahui persennya di sini adalah 10% alkohol, ya kan? Kita masukkan angkanya. Kemudian yang ditanya adalah volume alkoholnya, kita masih belum tahu berapa. Dibagi dengan volume larutan kita punya di sini 500 ml. Sesuai dengan kemasan, 500 ml dikalikan dengan 100%. Nah, di sini tinggal kita hitung secara matematika. Persen bisa dicoret dengan persen ya.
Kemudian di sini 0, kemudian bisa dicoret juga dengan 0. Kemudian ini dikalikan ke sana 5-nya. Jadi kita dapatkan 50, nilainya adalah 50. 50 itu sama dengan X, di mana X ini adalah volume dari alkohol yang kita cari. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah 50 mili, kayak gitu. Satuannya jangan lupa. Seperti itu. Sesederhana itu juga. Oke, kemudian next di sini ada soal nomor 3, ditanya tentukan massa. Oke, massa itu adalah berat ya, sama dari CONH2 dua kali yang terdapat pada 300 ml larutan. Oke, berarti gambarannya seperti ini. Aku punya larutan, ya kan? Anggaplah ini adalah gelas. Kemudian aku punya di sini 350 ml larutan CONH2 dua kali, kayak gitu ya. Dimana konsentrasinya adalah 0,2 molar. Seperti itu. Kemudian yang ditanyakan adalah di dalam gelas ini, ketika aku zoom ya, misal aku zoom, di dalam itu kan banyak partikel-partikel nih. Partikel-partikel ini adalah si CONH2 yang tadinya kita larutkan, kayak gitu. Pertanyaannya, berapa gram? Jadi berat dari CONH2 yang kita larutkan itu berapa? Kayak gitu pertanyaannya. Maka kita jawab, ya kan? Di sini sudah ada molaritasnya, konsentrasi. Maka kita akan gunakan rumus molaritas, di mana molaritas adalah gram per mr dikalikan dengan kemudian 1000 per mili. Seperti itu. Informasi tentang molaritas kita punya, dia sebesar 0,2 m. Kemudian gramnya yang dicari, oke. mr-nya kita punya di sini. mr-nya sebesar 60 gram per mol. Oke. Dikalikan dengan 1000 dibagi dengan volumenya kita punya di sini 350 mili. Nah, setelah itu tinggal kita selesaikan dengan operasi matematika biasa. Berarti kan 0,2 dikalikan dengan 60 dikalikan dengan 350 dibagi dengan 1000, ini sama dengan gram dari si CONH2. Seperti itu ya. Jangan lupa operasi matematika biasa. Yang bagian bawah kita pindah ke atas. Ini yang bagian bawah ini kita pindah ke atas sana. Oke. Setelah itu kita selesaikan dengan cara biasa, 0-0-nya kita coret semua, kayak gitu. 35 dibagi 5 adalah 7, kemudian 10 dibagi 5 adalah 2, kayak gitu. 0,2 dibagi 2 adalah 0,1. Maka kita punya 0,1 dikalikan dengan 6 dikalikan dengan 7 sama dengan gram dari CONH2 dua kali. Seperti itu. 6 dikali 7 adalah 42, 42 dikali dengan 0,1 adalah 4,2. Oke. Berarti dari hasil perhitungan ini bisa dikatakan bahwa gram atau massa dari CONH2 dua kali sama dengan 4,2 gram. Seperti itu. Dan kita sudah menemukan jawabannya. Oke, next. Kemudian di sini kita punya nomor 4 dan 5, ada 2 soal lagi ya. Untuk nomor 4 dulu nih, diketahui di situ ada larutan H2SO4 dengan konsentrasi 10 molar, volumenya adalah 60 mili ya. Di sini volume. Kemudian di sini adalah concentration. Oke. Yang kemudian akan diubah menjadi H2SO4 6 molar. Pertanyaannya, tentukan volume aqueous yang akan ditambahkan atau volume aqueous yang dibutuhkan. Gitu ya. Analoginya begini. Aku punya gelas di sini. Gelas biasa yang kemudian di dalamnya itu ada H2SO4 dengan konsentrasi 10 molar, yang mana di dalam sini ini, di dalam gelas itu ada 60 mili ya volumenya. Oke. Kemudian aku ingin membuat dia, mengencerkan dia sehingga dia itu menjadi larutan, ya kan? Sehingga dia itu menjadi larutan H2SO4 dengan konsentrasi 6 molar.
Seperti itu. Volumenya belum kita ketahui gitu ya. Kita belum tahu kita akan membuat H2SO4 6 molar itu seberapa banyak. Maka langkah yang pertama kita harus cari tahu dulu berapa sih volume dari H2SO4 yang 6 molar ini. Caranya dengan menghitung pengenceran ya kan, karena kita akan mengencerkan. Di sini ada H2SO4 10M sebanyak 60 mili yang akan aku ubah menjadi H2SO4 6 molar dengan volume yang aku belum tahu aku mau buat berapa, kayak gitu ya. Kemudian kita selesaikan dengan cara biasa, 10 ini dicoret ya. 10 dikali 60 kemudian dibagi dengan 6, satuannya adalah mili. Di sini kita punya volume kedua ini adalah 100 mili. Oke. Sekali lagi 100 mili ini adalah volume dari H2SO4 6M yang akan kita buat. Yang dibuat gitu ya. Dari H2SO4 10M. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang ditanya adalah volume aqueous nih, teman-teman. Berarti kan kalau misalnya kita bikin ya H2SO4 6M sebanyak 100 mili, itu kan kita punyanya di sini 60 mili H2SO4 10M. Kita masukkan semua kan? Berarti aku punya di sini labu, karena aku mau bikinnya yang 100 mili, berarti di sini labunya adalah labu 100 mili. Oke. Kemudian aku masukkan H2SO4. Aku masukkan di sini H2SO4 10M sebanyak 60 mili. Masuk semuanya di sini. Anggaplah segini. Nah, otomatis ada sisa yang berwarna pink ini adalah aqueous yang harus kita tambahkan sehingga dia menjadi H2SO4 6 molar. Kayak gitu. Maka volume labu ini tadi 100 mili kita kurangkan dengan volume yang H2SO4 yang sudah dimasukkan, ya kan? Berarti kan sisanya kan 40 mili. 40 mili inilah aqueous yang kita tambahkan supaya kemudian kita peroleh H2SO4 6M sebanyak 100 mili. Seperti itu. Jadi ini pertanyaan mengecoh karena yang ditanya adalah aqueousnya, bukan berapa banyak H2SO4 yang diambil. Seperti itu ya. Oke, kemudian next di sini ada soal nomor 5. Di sini diketahui zatnya adalah glukosa. Glukosa itu gula ya. Seberat 27 gram. Kemudian dilarutkan dalam 1 kilogram air gitu. Pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan molalitas. Oke. Soal nomor 5 lebih sederhana lagi. Molalitas itu kita tulis dengan M kecil. Rumusnya adalah mol per kilogram dari si pelarutnya. Oke. Nah, mol itu adalah gram per mr dari gula, dari glukosa, kemudian kita bagi dengan kilogram pelarutnya. Oke. Kita punya di situ gramnya gula adalah 27 gram. Kemudian dibagi dengan mr-nya adalah 180, ya kan? Kemudian dibagi lagi dengan kilogram airnya adalah 1 kilogram. Oke. Maka kita tinggal menghitung matematika biasa. 27 dibagi 180 itu sama dengan 0,15 mol dibagi dengan 1 kilogram pelarut. Oke. 0,15 dibagi 1 hasilnya tetap 0,15. Jadi nanti satuannya di sini sudah bukan mol lagi tapi molal, M kecil. Jadi kita peroleh bahwa molalitas dari glukosa 27 gram dalam 1 kg air sebesar 0,15 molal. Seperti itu. Mudah sekali ya. Oke, next. Kemudian di sini kita ada soal lagi nomor 6 ya. Nomor 6. Diketahui ada HCl 37%. Kemudian akan dibuat menjadi HCl 2 molar.
Jadi pertanyaannya adalah tentukan berapa volume HCl 37% yang dibutuhkan untuk membuat larutan HCl 2 molar sebanyak 100 ml. Berarti analoginya begini. Aku punya larutan, di sini adalah HCl 37%. Oke. Aku akan membuatnya menjadi di sini ada labu ya. Aku akan membuatnya menjadi larutan HCl 2 molar sebanyak 100 ml. Seperti itu. Pertanyaannya, berapa banyak HCl 37% yang akan kita encerkan di sini gitu. Pertanyaannya seperti itu. Maka langkah yang pertama, kita akan mengubah persen ini menjadi molar ya kan, karena yang diminta di sini molar. Jadi kita ubah dulu dengan cara konversi. Ingat, konversi adalah perubahan molar ke persen ke molar ya. Jadi rumusnya itu gini, rho dikali 10 dikali persen dibagi dengan mr dari HCl-nya. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini kita m-nya yang dicari. Kemudian rho dari HCl-nya di sini diketahui 1,18 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan persennya adalah 37 dibagi dengan mr-nya. Di sini kita punya mr-nya sebesar 36,5. Maka kita peroleh m dari yang 37% sebesar sekitar 11,96 m ya. Oke. Jadi ini segitu. Aku tulis di sini, maka HCl 37% itu sama dengan gitu ya, sama dengan 11,96 molar. Seperti itu. Next, setelah kita peroleh hasil ini, kita masuk ke rumus pengenceran biasa. C1V1 sama dengan C2V2. Tadinya kan dari 11,96 molar dengan volume tertentu akan kita ambil. Dengan volume tertentu ya, akan kita buat menjadi HCl 2 molar sebanyak 100 ml. Oke. Kita selesaikan dengan operasi matematika biasa, maka di sini V1 atau sama dengan volume dari HCl 37% tadi ya yang diambil. Oke. Itu sama dengan 2 dikalikan 100 dibagi dengan 11,96, satuannya adalah mili. Seperti itu. Maka dari sini akan didapatkan nilai sekitar 16,7 mili. Oke. Berarti 16,7 mili ini akan kita ambil gini ya. Tadi kan kita punya larutan segini, kemudian kita ambil sebesar 16,7 mili. Kita masukkan ke dalam labu di sini, misal 16 komanya ini. Kemudian kita tambahkan di sini, kita tambahkan dengan aquades sampai dengan tanda batas, maka akan kita peroleh HCl 2m sebanyak 100 ml. Seperti itu. Kemudian next, di sini ada soal nomor 7. Di sini disuruh jelaskan secara singkat cara membuat larutan NaOH2n sebanyak 25 ml dari larutan NaOH 25%. Ini soalnya mirip dengan nomor 6. Analoginya begini. Kalian punya NaOH di sini ya. Larutan NaOH nih. NaOH 25%. Kemudian kalian disuruh membuat larutan Disuruh membuat larutan NaOH 2n sebanyak 25 mili gitu ya. Itu disuruhnya seperti itu. Lah, pertanyaannya kan disuruh menjelaskan caranya. Nanti untuk perhitungannya teman-teman bisa coba sendiri. Yang jelas cara pertama adalah konversi dulu ya. Konversi persen ke n. Seperti itu. Setelah dikonversi, maka kita akan memperoleh data nilai n dari NaOH 25%. Oke, setelah itu baru kita hitung volume NaOH 25% yang diambil untuk diencerkan.
menjadi NaOH 2N sebanyak 25 mili. Nah, jadi stepnya ada dua ya. Pertama kita harus cari dulu konversi nilai konsentrasinya, kemudian kita hitung volumenya dari si NaOH 25% yang akan diencerkan itu seberapa banyak dengan cara sama. Kita punya rumus, kita punya rumus C1V1 sama dengan C2V2. Seperti itu. Jadi sama rumusnya. Oke. Kemudian next, udah selesai ternyata. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti. Mungkin aku bagusin nggak tulisannya. Oke. C1V1, C2V2. Nah, nanti coba teman-teman hitung kira-kira berapakah gitu ya, berapakah nilai dari ini itu nanti nilai normalitasnya sama dengan berapa, kemudian volume yang akan diancarkan juga sama dengan berapa. Seperti itu ya. Jadi mungkin itu dulu dari aku hari ini. Semoga pembahasannya bermanfaat dan semoga juga dapat pencerahan gitu ya. Kira-kira soal dari evaluasi ini bagaimanakah penyelesaiannya, seperti itu. Mungkin seperti itu dulu untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya bisa diterima. Sekian dan terima kasih.